Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sohib-sohib sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita tentang CorelDRAW. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat settingan untuk stempel, baik yang lingkaran maupun yang kotak. Kita mulai saja. Pertama-tama kita klik icon yang ada di desktop untuk program CorelDRAW, yaitu ini, atau yang sudah ada di menu bar bawah, kita klik ya, dan sudah muncul. Kemudian kita buka layar baru ya. Nah, muncul dialog, kemudian kita sesuaikan size-nya A4 saja, portrait, oke, klik. Ya, sudah muncul depan kita tampilan untuk layar ukuran A4. Kita mulai saja. Pertama-tama kita akan membuat stempel berupa atau berbentuk lingkaran. Yang pertama kita lakukan adalah kita mengklik tools yang dinamakan ellipse tool atau F7 di sebelah kiri layar monitor kita. Kita klik, kemudian kita drag dengan atau sambil menekan tombol kontrol di keyboard Anda. Kira-kira segini. Kita lepas ya. Kita kembali ke tools, pick tool, atau bisa kita klik saja tombol spacebar di keyboard kita. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita atur ukurannya. Biasanya kalau stempel lingkaran itu standar ukurannya kurang lebih 3,5 cm atau 3 cm. Kita pakai misalkan di sini 3,5 cm. Seperti yang kemarin disebutkan bahwa bisa memakai dengan ukuran yang ada di menu atas ini, bar atas ini, dengan syaratnya lock ratio dulu. Ini sudah aktif lock ratio, kita tulis di sini 35. Kita enter. Nah, akan proporsional 35. Kita ulangi, ataupun dengan yang ada di sini yang sudah kita tampilkan melalui menu objek. Kita klik, kemudian transformation, terus position ya. Nanti akan muncul sebelah kanan seperti ini. Nah, proporsional kita aktifkan, kita centang, kemudian kopinya kita kosongkan, kemudian kita ketik di sini 35. Satu saja, enter. Nah, otomatis ya. Kemudian kita dekatkan objek gambar kita dengan pencet tombol F4. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan dulu, biasanya kita pakai poin 1 untuk ketebalan listnya ya. Kemudian kita copy lingkaran ini, karena biasanya stempel itu ada lingkaran luar, ada lingkaran dalam. Lingkaran luar biasanya ada 2 baris. Misalkan kita copy lingkaran ini dengan atau sambil mencet tombol shift, tahan ya. Kita geser ke dalam, kira-kira seperti ini. Jangan dilepas shiftnya dulu, kita klik kanan di mouse kita. Nah, baru dilepas semua. Nah, jarak bebas.
biasanya kurang lebih seperti ini jaraknya. Kemudian biasanya lagi ketika stempel lingkaran itu, lingkaran di luar itu lebih tebal dari lingkaran yang kedua dari luar ini. Kita klik yang lingkaran luar, kita tebalkan misalkan 1,5, ya, atau kurang misalkan 2, ya seperti ini ya. Lalu kemudian di sana ada lingkaran dalam, kita copy dari lingkaran yang kedua ini, kita aktifkan, kemudian kita drag sambil memencet tombol shift ke dalam. Kita tahan, kita geser ke dalam, kurang lebih seperti ini ukurannya. Kita lepas atau klik kanan di mouse kita. Nah, seperti ini. Nah, kita F3 untuk kita melihat posisinya dari jauh. Berulang-ulang F4, F3 biar kita merasakan atau mengetahui pantas tidaknya stempel yang akan kita buat. Setelah itu kita akan mengetik tulisan yang ada di dalam stempel tersebut. Sebelumnya kita F4 dulu supaya lebih dekat ya. Kemudian kita ke tools text tool, kita klik di sini dulu, kita aktifkan, lalu kita ketik misalkan kita akan membuat stempel RT. Kita caps lock dulu, kita ketik rukun tetangga ya. Kita ke fix tool, kita ganti ukurannya misalkan menjadi 12 dulu ya. Kemudian kita F4 lagi supaya centering pandangan kita ya, seperti ini. Nah, untuk jaga-jaga nanti kita ada tulisan yang lain, kita copy dulu dengan cara kita klik, kita drag, kemudian kita klik kanan ya. Kita taruh di sini dulu bawah. Nah, kita akan membuat yang atas. Bagaimana supaya tulisan ini melingkar sesuai dengan media yang ada? Kita aktifkan tulisan ini, kita klik, kemudian kita pencet shift sambil mengklik lingkaran di dalam ini. Boleh di dalam, boleh di luar. Misalkan kita akan memakai lingkaran yang di luar ini, kita klik sambil mencet shift ya. Kemudian kita ke menu teks, kita klik, kemudian kita pilih fit text to path, kita klik ya, seperti ini. Atau dengan cara kita pencet di keyboard kita Alt sambil pencet X, kemudian baru T. Nah, seperti ini. Supaya bisa masuk di antara dua garis ini, kita klik yang ini panah ke bawah. Ya, pelan. Sampai dirasakan sepertinya sudah pas di tengah. Ya, kurang naik dikit. Kita ambil misalkan 4,3. Iya. Seperti ini ya. Nah, setelah itu kita akan menuliskan tulisan untuk di bawahnya. Misalkan tulisan Desa Bahagia. Kita ke text tool, kita klik, kita blok, kita ketik Desa Bahagia ya. Kemudian kita ke pick tool,
Kemudian kita samakan seperti tadi, kita aktifkan tulisannya, pencet shift sambil mengklik lingkaran yang nomor 2 ini, klik. Nah, kemudian kita ke teks, kemudian fix fit text to page. Ya, seperti ini. Ini masih di atas. Bagaimana supaya ke bawah? Kita klik ini dan ini. Pertama kita klik ini, kemudian kita klik ini, ya. Nah, setelah itu dia berada di atas tapi sudah menghadap ke bawah. Kita ke tools yang dinamakan shape tool. Kita klik, kemudian kita klik tulisan yang tadi. Nah, setelah itu kita kembali ke tools pick, ya. Kemudian kita geser tulisan ini, kita klik, kita geser ke bawah, ya. Nah, kira-kira dirasakan sudah centering. Nah, baru kita lepas. Supaya kita mengukur centering tidaknya, kita bisa memakai garis pembantu. Kita klik, kita drag, ya seperti ini. Kita lepas. Sekiranya tulisan ini kurang renggang, kita bisa memakai shape tool lagi. Kita klik. Nah, kita aktifkan di sini. Nah, kemudian muncul panah seperti ini. Kita geser, kita drag ke kanan, ya. Terus, ya cukup, misalkan. Nah, sepertinya sebelah kanan lebih tinggi dari sebelah kiri. Maka kita akan kembali ke pick tool. Kemudian kita memakai ini, memakai ukuran yang ada di menu bar atas. Kita klik panah yang ke atas. Nah, seperti ini. Sepertinya sudah centering. Kita klik garis bantunya sampai berwarna merah, kemudian kita delete. Ya. Selanjutnya misalkan kita akan memberikan batas antara tulisan atas dan bawah, antara rukun tetangga dan desa bahagia. Misalkan dengan gambar bintang segi 5. Kita akan memakai tool yang dinamakan polygon tool. Kita klik. Nah, karena kita akan membuat bintang 5, maka kita di sini angkanya kita ketik 5, ya. Kemudian kita klik kursor kita di sini di luar misalkan sambil memencet kontrol supaya presisi. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita ke shape tool, ya. Kemudian kita tarik titik yang ada di tengah ini sambil memencet shift. Nah, seperti ini. Nah, sampai kira-kira centering, tidak ada garis batas seperti ini. Kemudian kita lepas, ya. Atau untuk Corel edisi terbaru sudah ada di sini polygon tool. Kita klik panah bawah ini dan di sana ada star langsung, ya. Karena kita sudah mengetik 5, maka akan muncul 5. Nah, kalau kita tidak memencet kontrol, maka dia akan bisa memanjang atau melebar. Tapi ketika kita memencet kontrol, nah, otomatis dia akan proporsional. Kemudian kita ke pick tool, kita klik. Misalkan kita pakai yang bawah aja. Nah, kemudian kita aktifkan yang ini, kita taruh di sini. Kita kecilin dengan cara menggeser sudut titik hitam sudut ini ke dalam sambil memencet shift di keyboard. Iya, kurang lebih dirasakan sudah cukup. Kita lepas. Nah, kita
kita geser sedikit supaya centering. Nah, seperti ini. Kemudian kita isi dengan warna. Misalkan hitam karena untuk film stempel. Ya. Atau kita akan menghilangkan garisnya. Kita klik di atas ini, kita klik none. Nah, seperti ini. Kalau dirasa kurang pas, kita bisa menggeser dikit-dikit. Nah, ketika ada bayangan yang tersendat-sendat seperti ini, berarti ini ada yang masih aktif. Untuk memuluskan gerakan kita, kita bisa ke snap to. Kita hilangkan checklist di objek. Nah, maka kita akan merasakan tidak ada hambatan apa-apa. Nah, ketika sudah dirasakan pas posisinya kanan kirinya, kemudian kita copy untuk ke sebelah kanan. Kita klik, kita pencet Ctrl supaya lurus, ya. Setelah selesai, kita klik kanan, ya, sambil melepas semuanya. Nah, untuk sementara ini sudah jadi stempel standar dari RT. Tapi ada yang belum lengkap, yaitu misalkan tulisan singkatan dari RT dan RT-nya itu sendiri, RT berapa. Misalkan kita akan letakkan di tengah lingkaran. Supaya bagus, misalkan kita akan membuat kotak di tengah lingkaran. Kita klik rectangle tool. Kemudian kita drag di sini bebas. Ya. Seperti ini. Kurang lebihnya lebarnya sama dengan ini, lebar dari lingkaran kedua dan ketiga ini, atau lebih besar dikit. Setelah seperti ini, ada kotak. Setelah kita buat kotak seperti ini, kemudian kita ke tool pick tool, atau kita pencet spacebar di keyboard kita. Nah, kemudian kita centeringkan kotak ini dengan lingkaran. Kita aktifkan kotaknya, setelah itu pencet shift, kemudian klik lingkaran tengah. Ya, setelah itu kita pencet tombol C, kemudian tombol E. Nah, seperti itu. Nah, supaya kotak ini ada di dalam lingkaran ini dan tidak lebih ke sini, maka kita akan apa yang dinamakan intersect. Kita akan potong kotak ini dengan lingkaran ini. Kita aktifkan lingkaran ini, kemudian kita pencet shift, kita klik kotak ini. Ya, setelah itu di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih yang namanya intersect. Kita klik. Ya, akan terpotong di dalam. Yang di luar kita klik, kita delete. Nah, seperti itu ya. Kemudian garisnya kita samakan dengan garis ini. Tadi poinnya 1 kita klik, kita samakan. Nah, seperti ini. Kemudian kita ketik. Contoh RT5. Kapital, caps lock, RT.005. Ya, kita ke pick tool, kita kecilin, kemudian kita pencet shift, kita klik kotak ini barengan. Nah, setelah itu kita pencet tombol C, setelah itu E. Ya, kita lepas, klik di luar. Ketika dirasakan kurang besar, maka kita aktifkan tulisan RT005 ini, kita tarik keluar sambil memencet shift, titik di ujung, salah satunya misalkan di atas. Nah, seperti ini ya. Ketika kita menginginkan font bold, kita tinggal klik di sini B. Nah,
Nah, bagaimana untuk cara membolkan ini? Huruf yang sudah melingkar, kita ke tool text. Kita aktifkan di sini tulisannya. Nah, setelah aktif, kita bisa Ctrl A. Nah, kemudian kita klik tombol bold. Seperti itu. Sama dengan yang di bawah, kita aktifkan dengan text tool. Setelah aktif, kita Ctrl A. Sudah terblok semua, kemudian kita klik B. Seperti itu ya. Kita kembali ke pick tool ya. Sudah jadi stempel berbentuk lingkaran, tapi bisa kita permanis lagi dengan kita membuat aksesoris di tengah, misalkan seperti garis-garis tebal. Kita bisa memakai cara dengan kita membuat kotak, kita klik rectangle, kita tarik bebas ya, kita ke pick tool, kita geser ke sini. Nah, kalau dirasakan kurang panjang, kita tarik ke bawah ya, kemudian kita centeringkan bebas dengan patokan yang mana. Kita misalkan pakai patokan yang kotak di tengah ini, kita pencet shift, kita klik. Nah, kita pencet C di keyboard, kemudian E ya, kita lepas, diklik di luar, kemudian kita isi kotak ini dengan hitam. Nah, seperti ini. Kemudian kita ingin rata berjarak ke samping seperti jari-jari atau kisi-kisi. Kita pakai menu di sini, kita klik, kemudian pakai yang namanya position yang berbentuk panah 4 arah. Kita klik. Nah, misalkan kita mau ke kanan, kita klik yang ke kanan ini, kemudian kopinya misalkan satu saja dulu. Nah, jaraknya misalkan kita mau 3 mili, kita ketik 3, kita pencet apply ya. Nah, setelah dirasakan jaraknya cukup, kita pencet apply lagi terus ya, sampai kira-kira bisa memenuhi lingkaran. Setelah itu pencet shift, semuanya disatukan, kemudian group object, atau dengan cara kita menekan Ctrl dan G di keyboard. Nah, seperti itu. Kemudian kita centeringkan, kita ketengahkan, kita pakai patokan lagi, kita aktifkan garis-garis ini, kemudian pencet shift, kemudian mengklik kotak ini ya, kemudian kita pencet C, kemudian E. Nah, setelah itu kita mau mengintersect agar garis-garis ini berada di dalam lingkaran yang dalam ini dan tidak ada yang di luar. Sebelumnya kita sesuaikan dulu. Nah, kita pencet shift, kita geser biar bagus posisinya seperti ini ya, dirasa cukup. Kita aktifkan lingkaran ini dalam, kemudian pencet shift, kita aktifkan shift, tekan terus sambil mengklik garis-garis ini ya. Setelah itu kita memakai intersect lagi, kita klik. Nah, kita lepaskan dulu, kita klik di luar, kemudian kita klik yang luar ini. Nah, kemudian kita delete. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika tulisan yang di tengah sepertinya berada di bawah garis-garis, maka garis ini akan kita klik, akan kita posisikan di bawah tulisan. Caranya dengan mengaktifkannya, kemudian kita klik objek, kemudian order, kemudian kita pilih
to back of page. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya sudah di bawah tetapi masih memotong karena kita belum memberi warna pada kotak ini. Maka kita akan beri warna kotak ini, kita klik, kita kasih warna putih. Nah, seperti ini. Maka akan terlihat lebih indah. Atau kita ulang lagi, misalkan ini masih di atas, kita inginkan garis ini di bawah RT5, maka kita pencet shift di keyboard, kemudian pencet page down. Ya, setelah itu kita tutup yang tengah, garis tengah ini dengan kotak yang diwarnai oleh warna putih. Kita aktifkan, kemudian kita klik warna putih. Nah, seperti ini ya. Kalau dirasakan ada yang kurang, RT05 Desa Bahagia, RW-nya berapa? Nah, kita bikin saja RW-nya. Kita klik, kita aktifkan, kita copy, kita drag, klik kanan di mouse Anda, ya. Kemudian kita ganti, kita aktifkan, sudah, kita Ctrl A, kemudian kita ketik RW 08. Ya, kita ke pick tool. Nah, kita centeringkan, kita klik kotak sambil pencet shift, kemudian pencet C. Nah, kemudian kita lepas, klik di luar, kemudian kita klik lagi tulisan RW, kemudian kita geser ke tengah dengan memencet shift. Bagaimana supaya tulisan RW-nya terlihat? Kita kasih outline dari tulisan RW. Bagaimana caranya? Setelah kita aktifkan tulisan RW, kita klik di sini yang namanya contour tool. Kita klik, kemudian misalkan luar atau outline-nya kita fill color-nya akan putih. Kita ganti dengan putih. Nah, seperti ini. Ini akan otomatis ketika kita di sini ketik 0,5 mm maka akan keluar seperti ini. Kalau misalkan tambah 1, nah maka akan lebih lebar. Cocoknya kita pakai 0,5 misalkan. Nah, ya, kita lepas di sini, kita betul, kita klik di luar. Nah, kalau kurang kita geser, kita kecilin karena ini menyentuh garis. Nah, seperti ini. Seperti inilah contoh dari cara membuat stempel berbentuk lingkaran. Sudah jadi, ya. Kemudian kita akan mencoba untuk membuat stempel yang berbentuk kotak. Ini lebih mudah. Misalkan kita akan ketik atau klik F3 dulu di keyboard Anda untuk menjauh, ya. Kemudian kita geser mana, ya. Kemudian kita bikin kotak. Kita klik rectangle, ya. Kemudian kita tarik di sini, di drag, ditekan, bebas. Dan biasanya kalau kotak ukurannya 5 x 3 atau 3,5, kita pakai di sini 5 x 3. Kita klik di sini, yaitu size. Nah, setelah itu kita hilangkan centang di proporsional. Kemudian kita ketik 5 cm yaitu 50, kemudian bawahnya 30. Kita enter. Ya. Dirasakan terlalu tinggi maka kita ganti misalkan 20 atau 2 cm. Dirasakan terlalu rendah maka kita akan ganti 25. Nah, sepertinya cukup segini. Kita ke pick tool, kemudian kita dekatkan dengan F4. Nah, sama seperti tadi, kita kasih point di sini 1 untuk ketebalan. Nah, kalau untuk mengcopy garis yang tidak proporsional atau tidak sama sisi, maka kita tidak bisa memakai cara yang tadi, yaitu dengan mengklik kemudian pencet shift dan mendrag ke dalam, karena akan tidak proporsional. Nah, akan jadi seperti ini. Kita klik lepas, ya.
maka jarak yang di vertikal akan lebih sempit dari jarak yang di horizontal ini. Kenapa? Karena kotaknya berbentuk persegi panjang landscape. Tetapi apabila kotaknya berbentuk persegi panjang sama sisi atau bujur sangkar, maka akan sama kalau memakai teori seperti tadi. Nah, seperti ini. Ya, untuk itu kita tidak memakai ini, kita hapus. Kita memakai yang tadi, yaitu kita aktifkan dulu ya, pakai tools contour tool, kita klik. Nah, kemudian kita jaraknya ke dalam 0,5. Ketika akan ke dalam kita klik yang ini. Ya, kalau dirasakan kurang kita klik panah di sini ke atas. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita akan lepaskan dulu garis dalam dan garis luar dengan cara klik objek, kemudian klik apart atau Ctrl K di sini ya. Nah, kita ke tool, nah lepas. Nah, kita cek udah lepas. Sama, kita juga akan menebalkan garis luar. Kita klik, kita kasih poin 2. Nah, seperti ini. Kita kemudian tinggal mengetik seperti yang tadi, misalkan rukun tetangga. Kita ketik tool, kita kecilin 12 ya. Kita taruh di tengah. Kita tarik, kita pencet shift ya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita tebalkan ya. Kita kasih tengah, kita pencet shift sambil mengklik kotak ya, kemudian kita tekan C. Nah, kemudian ada tulisan desa bahagia, kita aktifkan, kita klik, kita drag ke bawah, kemudian klik kanan di mouse ya. Kita ganti tulisannya dengan mengklik tombol tekstur atau F8. Nah, sudah aktif, kita Ctrl A supaya ngeblok semua, kemudian tulis ganti dengan desa bahagia ya. Kita ketik tool, kita tarik, kita centeringkan dengan kotak, kita pencet shift, kita klik kotak, kemudian pencet tombol C ya. Kemudian kita sesuaikan, misalkan rukun tetangga ini kurang tingginya, maka kita bisa caranya dengan menarik tulisan ini seperti ini ya. Atau dengan cara kita berganti font. Kita klik, misalkan font yang tinggi-tinggi, misalkan alternatif. Nah, misalkan huruf font jenis alternatif gotik. Nah, akan seperti ini. Kita tarik ya. Kita centeringkan lagi, shift, kotak, C. Kemudian kita membuat singkatan RT, kita copy, kita drag, kita klik kanan ya, kita aktifkan dengan tekstur, kita blok, kemudian kita tulis RT.005 garis miring 08. Kita ketik tool, kita ketengahkan, kita ganti dulu font ini misalkan dengan Arial Black ya. Kita kecilin ya, kita centeringkan, pencet shift, klik kotak, kemudian lepas, kemudian C ya. Kita geser dengan memencet shift biar nggak goyang ya.
Kita naikin ini biar gak goyang, pencet shift ya. Nah, kemudian kita akan memberikan kotak sendiri buat rukun tetangga. Nah, kita aktifkan kotak ini, kita klik, kemudian kita copy dengan cara kita klik, kemudian mendragnya ke atas, kemudian klik kanan. Ya, seperti itu. Atau kalau mau lebih bervariasi lagi, kita bisa menegatifkan. Misalkan yang akan kita negatifkan tulisan ini, rukun tetangga, maka kita jaring. Nah, tulisan rukun tetangga dan RT RW ini. Nah, kemudian kita ganti dengan warna putih. Setelah itu kita klik kotak yang ini, kemudian kita kasih warna hitam. Nah, apabila seperti ini berarti kotak di atas tulisan. Kita ingin kotak di bawah tulisan, kita ke objek, kemudian order, kemudian to back of page. Seperti itu. Atau dengan pencet tombol shift dan page down di keyboard Anda. Nah, seperti ini. Ya. Atau yang mau diblok yang desa bahagia, maka kita bisa mengulangi ini, kita jaring dulu, kita copy dengan Ctrl C ya. Kemudian ini kita geser ke bawah misalkan. Nah, kita Ctrl V. Nah, supaya utuh tadi kerjaannya. Nah, kita ke bawah ini. Kemudian kita ganti. Kita buang dulu. Kita kembalikan tulisannya menjadi hitam, kita jaring. Ya. Nah, kotaknya kita bikin yang mengotaki desa bahagia. Kita drag, kita lepas, klik kanan. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik tulisan desa bahagia, kemudian kita kasih warna putih, kemudian kita klik kotak ini, kemudian kasih warna hitam. Nah, ketika kotak di atas, kita ke bawahkan dengan shift page down. Nah, seperti ini. Kita pencet F4, kita pencet F4 supaya kelihatan semua. Nah, kita sandingkan, kita jaring seperti ini. Kita F4 lagi. Nah, oke, seperti inilah swipe-swipeku sekalian cara membuat stempel atau settingan stempel baik yang berbentuk lingkaran ataupun yang kotak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada triks atau tutorial selanjutnya untuk CorelDRAW. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.